Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana keadaannya, sehat? Ya, alhamdulillah baik. Ya, baik. Kita udah siap untuk belajar ya. Oke, kalau gitu saya meminta ketua kelasnya mana, Fakar? Fakarudin, tolong memimpin doa ya untuk kelasnya. Yuk, Baik, dipersilakan. Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengawali kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya, Fakarudin. Ya, Bu. Oke, anak-anak sekalian, sebelumnya kan kita sudah mempelajari materi yang terkait dengan dinamika tentang litosfer. Nah, mungkin ada yang ingat nggak apa sih itu litosfer dan apa aja sih pengaruhnya terhadap kehidupan? Coba mungkin Salsabila. Iya Bu, maaf ya Bu kalau salah, kalau litosfer itu tentang lapisan batuan bukan Bu? Ya, betul. Kira-kira ada tahu nggak dampaknya terhadap kehidupan? Uh, di lapisan batuan itu ada batuan. Terus kalau untuk dampak pengaruh bagi lingkungan ya Bu ya. Kalau pengaruh bagi lingkungan itu bukan Bu, bisa membuat bentuk permukaan bumi gitu-gitu. Oh ya, benar ya. Jadi dampak dari litosfer itu bisa ada tenaga-tenaga yang nantinya merubah dan membentuk permukaan bumi. Tenaga dari dalam dan juga tenaga dari luar. Ada yang tahu tenaga dari dalam itu apa namanya? Coba Fakarudin. Ya, Bu. Bagaimana, Bu? Tenaga dari dalam bumi apa disebutnya? Tenaga dari dalam bumi endogen bukan, Bu? Ya, betul sekali. Oke, tenaga dari luar apa, Salsabila? Eksogen Bu. Ya, betul. Oke, selanjutnya ini kita akan memasuki materi terbaru dan ini juga masih ada hubungannya dengan dinamika litosfer. Nah, sebelumnya Ibu akan tayangkan video terlebih dahulu. Kalian semua boleh menyimak video ini dan nanti kalian setelah menyimak, kalian akan mengamati apa yang terjadi dari video yang Ibu tayangkan. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Nah, sudah, Bu. Sudah ya, baik. Ibu akan tayangkan. Semoga suaranya terdengar ya. Selanjutnya, gempa bumi dengan magnitudo 6,3 dilaporkan melanda wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa tepatnya berlokasi di 112 km barat daya, Pulau Tua, Pejat, Kepulauan Mentawai, dengan kedalaman 10 km. Gempa juga terasa di berbagai wilayah di luar Kepulauan Mentawai, di antaranya Kota Padang, Painan, Padang Panjang hingga Bukit Tinggi. Meski tidak berpotensi tsunami, pemerintah setempat meminta warganya agar tetap waspada. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Mentawai menjelaskan, hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa hingga kerusakan bangunan akibat gempa. Dengan materi kita pada hari ini terkait dengan proses seisme dan juga dampaknya terhadap kehidupan. Oke, Ibu langsung aja share screen. Sudah? Sudah. Oke. Baik, kita akan mempelajari tentang proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Oke, sebelumnya Ibu tanya dulu. Ada yang tahu ini kira-kira gambar apa? Coba Fakarudin gambar yang pertama. Yang pertama sepertinya itu gambar gempa bumi ya, Bu? Ya, gempa bumi yang mengakibatkan terjadi apa? Bangunan runtuh, Bu. Ya, Itu ada terjadi rumah-rumah. kerusakan ya. Oke, lanjut untuk yang gambar kedua, coba Salsabila. Itu vulkanisme bukan Bu, gunung meletus. Ya, vulkanisme gunung meletus. Kira-kira bisa nggak gambar kedua ini dikaitkan? Coba ada yang mau menjawab? Gimana? Coba Salsa kaitkan gambar pertama dan gambar kedua.
Jadi gambar yang pertama dan kedua itu penyebabnya itu sama-sama disebabkan oleh tenaga endogen. Tenaga endogen berarti tenaga dari dalam bumi yang sifatnya membentuk apa merusak kalau endogen tuh? Merusak. Merusak. Membentuk. Endogen membentuk ya. Ya, tapi iya, ini yang ya, tapi ini kaitannya adalah kedua gambar ini menggambarkan bahwa terjadinya gempa dari dalam bumi yang menyebabkan bisa berakibat pada aktivitas vulkanisme yang menyebabkan terjadinya runtuhan pada daerah-daerah sekitarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi adanya tenaga endogen dan juga ada proses yang menyertai tenaga itu berjalan. Nah, proses apa namanya? Kita kenal dulu dengan sebelumnya kita kenal dulu dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri adalah menganalisis proses terjadinya seisme dan dampaknya terhadap kehidupan, menyajikan proses terjadinya seisme dengan menggunakan video pembelajaran dan gambar. Kemudian indikator pencapaiannya adalah memahami konsep dasar dari seisme, memahami istilah dari seisme, teori-teori dari seisme, identifikasi macam-macam seisme, mengidentifikasikan proses seisme dan terjadinya kehidupan, dan yang keempat adalah mengidentifikasikan proses seisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, lanjut aja. Nah, ini adalah gambar yang di sini adalah gambar seismograf atau alat pencatat gempa. Nah, mungkin teman-teman semua mengenali ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencatat atau merekam gempa. Nah, dari sini sendiri diketahui bahwa seisme itu dikenal sebagai gempa bumi atau guncangan dari dalam bumi yang terjadi secara tiba-tiba yang memberikan tekanan dan juga pergerakan. Jadi kata lainnya, seisme itu adalah gempa bumi atau guncangan yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan seisme itu sendiri. Nah, kemudian ada istilah seisme, ada hipocentrum dan ada juga epicentrum. Kalau hipocentrum itu dia pusat titik gempanya terletak di dalam, kalau epicentrum itu dia dari dasar laut. Jadi ingat ya, kalau hipo itu dia ada di dalam bumi, tetapi kalau epicentrum itu dia di permukaan. Jadi ini kata kuncinya untuk istilah dari seisme. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa ternyata teori terjadinya proses seisme itu didasari oleh sebuah teori. Ada teori elastisitas dan teori sesar. Nah, kalau teori elastisitas itu dia terjadi atau terakumulasi akibat dari pelepasan energi dari batuan. Tetapi kalau sesar dia dipengaruhi oleh pergerakan batuan dan juga batuan dan lempeng pada sesar bumi. Jadi kedua teori ini yang membedakan adalah kalau elastisitas itu dia akumulasi tenaganya terkumpul. Tetapi kalau sesar dia terjadi seisme itu karena ada pergerakan. Nah, kedua teori ini bisa berhubungan karena adanya energi yang terkumpul didorong oleh adanya pergerakan. Nah, itu adalah teori dari seisme. Nah, selanjutnya. Sebelum lanjut nih. Macam-macam gempa kan ada 3, tektonik, vulkanik, dan runtuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak apa bedanya tektonik, vulkanik, dan runtuhan? Coba dari Fakarudin, apa bedanya tektonik sama vulkanik? Kalau tektonik itu dia gempa, tapi kalau misalnya vulkanik itu dia dari gunung berapi. Ya, tektonik itu karena pergeseran lempeng bumi, bukan, Bu? Ya, betul. Kalau Salsabila, apa bedanya gempa runtuhan itu maksudnya apa ya? Gempa runtuhan itu misalkan kalau ada contohnya kayak ada bangunan yang besar gitu, Bu, yang bisa menyebabkan goncangan juga. Ya, terus bisa juga kayak longsor. Ya, betul. Nanti dia memicu terjadinya longsor. Bagus. Ya, Ibu akan bahas. Yang pertama, kalau kalau gempa tektonik itu dia betul tadi yang dibilang Fakarudin, dia ada pergeseran dari lempeng-lempeng tektonik. Nah, yang menyebabkan guncangan besar. Jadi karena adanya pergeseran, dia menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Nah, Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang diapit oleh 3 lempeng. Ada yang tahu nggak lempeng apa aja? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Kalau nggak salah, kita diapit oleh lempeng Indo-Australia, lempeng Australia, sama lempeng Pasifik. Ya, betul. Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Bagus sekali, benar ya?
Jadi Indonesia itu diapit oleh 3 lempeng. Nah, ini dia adalah peta Indonesia. Kita lihat adanya zona subduksi yang paling aktif di sepanjang jalur gempa bumi. Jadi kita bisa melihat semua bahwa Indonesia ini dilingkupi oleh jalur-jalur subduksi. Artinya akan ada suatu ketika lempeng itu bergerak akan menyebabkan terjadinya gempa. Nah, ini yang disebabkan Indonesia itu rawan akan bencana. Dan Indonesia itu rawan akan gempa tektonik. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang yang tinggal di Indonesia, kita perlu mawas diri dan juga tentunya harus siap siaga. Karena kita mengetahui letak Indonesia ini adalah negara kepulauan yang diapit oleh daerah 3 lempeng yang menyebabkan negara Indonesia itu rawan akan bencana tektonik. Oke, selanjutnya karakteristik dari gempa tektonik. Kalau karakteristiknya ya pasti gempa itu kekuatannya besar, terus dia merusak, datangnya tiba-tiba dan aktivitasnya tadi oleh lempeng. Nah, apa aja tanda-tandanya? Biasanya kalau gempa tektonik itu ada gangguan elektromagnetik, air laut surut. Nah, kalau air laut surut dia bisa berpotensi terjadi yang namanya tsunami. Nah, kalau yang gempa tektonik ini, dia terjadi di pantai, kemudian ada gempa dan airnya surut. Nah, itu harus hati-hati, karena kemungkinan itu bisa berpotensi gempa. Nah, kemudian terdapat awan yang tidak biasa, seperti angin tornado, dan juga hewan-hewan bertingkah laku tidak biasa. Nah, itu adalah tanda-tanda dari gempa tektonik. Oke, selanjutnya kita ke gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik itu tadi yang dibilang pakar, dia berasal dari tenaga dari dalam bumi, dari letusan gunung berapi. Ya, betul sekali ya. Karena kalau terjadinya gempa vulkanik itu, dia adalah gempa yang dari adanya getaran dari gunung api yang menyebabkan gunung api terus meletus dan keluar dari permukaan bumi. Nah, perlu diketahui juga nih, karena Indonesia itu adalah negara yang diapit oleh 3 lempeng, maka berpotensi terbentuknya gunung api. Nah, bayangkan negara kita diapit oleh 3 lempeng dan juga terbentuk 130 gunung api. 17 diantaranya aktif. Nah, makanya Indonesia itu masuk dalam satu kawasan yang disebut Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Dan Indonesia itu hampir semuanya diliputi oleh gunung berapi. Nah, jadi kita harus sadar terhadap kondisi negara kita yang rawan akan bencana. Sampai sini mengerti? Apa ada yang ingin ditanya? Mengerti, Bu. Paham, Bu. Baik, Ibu akan lanjutkan ya. Nah, ini dia karakteristik dari gempa vulkanik itu sendiri. Dia terjadi di gunung berapi, magnitudonya kecil, terus kekuatannya lemah di bawah 5 skala Richter dan kedalaman 0 sampai 40 km. Nah, tanda-tandanya apa? Yang pertama, banyak binatang turun dari gunung. Nah, kalau misalkan ngelihat kalau kalian tinggal di daerah gunung terus binatang-binatang tiba-tiba datang turun dari gunung, nah itu harus diwaspadai bahwasannya akan ada terjadi gempa vulkanik atau letusan gunung api yang menyertainya. Nah, terjadi hawa terasa panas dan terjadi yang pastinya terjadi erupsi gunung. Nah, yang terakhir ada gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan ini biasanya terjadi di daerah topografi Kars. Ada yang tahu Kars itu apa? Daerah Kapur bukan, Bu? Ya, betul. Kars itu ada di daerah Kapur ya. Nah, biasanya itu terjadi karena bawahnya itu ada sungai yang tidak menatap atap dari gua. Jadi atap dari gua-gua di Kars itu karena di bawahnya sungai, ketika terjadi gempa maka dia langsung runtuh, langsung hancur. Nah, makanya ini disebut dengan gempa runtuhan. Bisa juga terjadi di daerah pertambangan. Jadi orang-orang yang bekerja di tambang itu harus mengantisipasi adanya gempa runtuhan. Nah, ini juga memicu terjadinya tanah longsor, gitu ya. Nah, apa sih karakteristiknya? Nah, yang pertama itu dia jangkauannya kecil dan hanya dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar, misalkan di daerah Kars atau tadi di daerah pertambangan. Nah, kemudian kekuatannya kecil sampai sedang dan semua wilayahnya itu berpotensi terjadinya longsor. Nah, itu dia. Nah, kalian sudah memahami ada 3 gempa dan juga karakteristiknya. Sekarang kita masuk terhadap proses seismo terhadap kehidupannya. Nah, jadi ternyata gempa bumi itu bisa menyebabkan adanya pengaruh terhadap kehidupan manusia. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, coba saya nanya dulu ke pakar, sebutkan 1 dampak positif dari adanya proses seisme. Dampak positif dari seisme. Dari seisme. Oke, jadi dampak positifnya yang pertama
adanya proses seisme itu bisa munculnya tempat-tempat alam, bentang alam yang baru ya. Bisa juga kawasan-kawasan di daerah sekitar itu jadi subur akibat dari adanya proses seisme yang terjadi. Misalkan dari adanya proses seisme dari dalam bumi menyebabkan erupsi gunung berapi. Nah, setelah erupsi gunung berapi kan kawasan di sekitarnya menjadi subur. Seperti itu. Nah, kalau Salsabila, apakah dampak negatifnya? Dari seisme ya, Bu, dari Ya, gempa. proses seisme. Dampak negatifnya itu bisa merusak bangunan, terus juga bisa juga menimbulkan korban jiwa. Betul. Oke, kalian hebat banget ya. Langsung kita bahas ya. Nah, ini dia tadi dampak positifnya. Yang pertama, ternyata tadi gempa itu nggak selalu membawa dampak negatif. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bisa terjadi kesuburan di dekat gunung berapi. Nah, kemudian dampaknya itu juga membawa sumber pariwisata baru yang tercipta. Erupsi gunung api itu bisa membentuk kawasan kaldera Toba yang baru. Kawasan Danau Toba itu terbentuk akibat adanya gempa. Kalian tahu nggak Danau Toba itu terbentuk karena gempa apa? Tektovulkanik bukan, Bu? Iya, betul. Apa itu tektovulkanik? Coba boleh dijelaskan, Pakar? Setahu saya yang namanya tektovulkanik itu dia adalah gabungan dari gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng dan juga gempa bumi yang disebabkan oleh gunung berapi. Iya, betul. Ya, itu disebut dengan gempa tektovulkanik. Ada gabungan pergeseran lempeng dan juga gunung berapi. Nah, salah satu yang terjadinya itu adalah Danau Toba. Danau Toba itu terbentuk dari gempa tektovulkanik. Bagus. Nah, kalau dampak negatifnya udah tahu banget ya, karena itu dia banyak korban jiwa, kerusakan material, fisik, dan juga menyebabkan trauma. Jadi, perlu yang namanya antisipasi dan mitigasi terhadap bencana. Nah, gimana cara kita mitigasi terhadap bencana alam? Nah, boleh dong Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Sebelumnya Ibu tanya dulu, sebelum Ibu memberikan kepada kalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, oke, boleh Fakarudin. Saya ingin bertanya soal ini, Bu, kan kemarin itu kita lagi heboh tuh isu-isu yang namanya isu megatrust ya, Bu ya. Nah, itu menurut Ibu gimana sih soal isu itu? Jadi isu yang megatrust itu ya? Iya. Katanya kan heboh banget, terus tuh katanya bakalan ada gempa besar, terus tuh ada tsunami. Itu sebenarnya megatrust itu bagaimana sih, Bu? Nah, jadi Ibu juga kemarin sempat mendengar berita tentang yang adanya potensi-potensi seperti gempa, terus tsunami yang pada akhirnya itu mengkhawatirkan banyak orang ya, dan sempat juga rame. Nah, kalau misalkan kita melihat kawasan-kawasan di Indonesia itu kan memang dia pada umumnya adalah kawasan yang rentan terhadap bencana. Nah, dimanapun dan kapanpun itu, setiap hari pun kita akan terasa dengan yang namanya gempa. Tapi memang skalanya tidak besar seperti yang terjadi pada umumnya. Nah, mengenai dengan kawasan megatrust yang akan berpotensi terhadap besar, kalau nggak salah itu di Selat Sunda ya, yang dekat dengan Gunung Krakatau. Bener bukan sih? Bener kan? Nah, ya kan? Apa ada yang tahu di mana itu? Bener kan di kawasan Selat Sunda? Iya, sebenarnya. Ya. Di bagian selatan Pulau Jawa. Oh, di bagian selatan ya, bukan di Selat Sunda ya? Oh, berarti Ibu salah. Oke, bagus. Berarti kalian menyimak beritanya. Nah, jadi kalau yang Ibu tanggapi itu, bagaimana Pakar? Apakah terjawab? Semoga tidak puas ya, supaya kalian terus belajar. Oke? Iya, Bu. Oke, sampai di sini materi pada hari ini. Baik, Ibu akan memberikan kepada kalian LKDP, lembar kerja, yang nantinya Ibu akan kirim ke dalam grup WhatsApp kalian. Nah, jangan lupa LKDP-nya itu dikerjain sebagai bahan evaluasi kalian, apakah kalian memahami sejauh mana kalian memahami pelajaran proses seisme hari ini. Nah, LKDP-nya akan Ibu kirim dan tentunya nanti Ibu
akan kalian akan kerjakan dan tentunya kirim ke email Ibu ya. Jangan lupa dikirim ke email Ibu. Nanti Ibu sertakan juga email di dalam grup WhatsApp. Oke, sampai di sini Ibu akhiri materi pada hari ini. Ibu akan kirimkan dan jangan lupa nanti LKDP-nya dikirim setelah selesai kalian mengerjakan. Kalau bisa hari ini selesai dikerjakan supaya Ibu memahami sampai sejauh mana kalian memahami materi ini. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Selamat siang dan sampai jumpa. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih.